Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Nugroho dengan NIM 2024-014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar anatomi dan gerakan gerak manusia. Posisi awal standar. 1. Posisi berdiri fundamental dengan tangan terlentang ke bawah, kaki sedikit terbuka, lengan menghadap ke tubuh. Kemudian yang kedua yaitu posisi berdiri anatomis, biasanya digunakan di buku gambar, buku anatomi, dengan tubuh tegap, kaki sedikit lebar, tangan menghadap ke depan. Biasanya ini digunakan untuk menganalisis bagian tangan, lengan ke bawah, dan jari. Setelah itu masuk materi gerakan dasar segmen tubuh utama. Sebagai struktur dengan banyak sendi, tubuh manusia berdiri dari banyak segi segmen yang dapat bergerak, namun ketika kita mempertimbangkan satu segmen pada satu waktu dan mengevaluasikan setiap gerakan seolah-olah dilakukan dalam posisi berdiri anatomi. 4. Gerakan dalam bidang sagital dan sekitar sumbu bilateral. Fleksi sudut pada sendi berkurang. Contohnya meliputi menundukkan kepala, kemudian mengangkat tangan. Kemudian ekstensi yaitu kebalikan dari fleksi, yang dengan gerakan contoh dari fleksi ke ekstensi, dari fleksi ke ekstensi. Kemudian yang keenam yaitu hiperfleksi. Hiperfleksi adalah ketika kita melakukan gerakan fleksi tapi itu sudah melebihi 90 derajat, seperti fleksi, ini fleksi, hiperfleksi. Kemudian yang ke-7 yaitu hiperekstensi. Hiperekstensi yaitu ketika melakukan kegiatan ekstensi tapi melebihi batas. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Reduksi hiperekstensi yaitu gerakan kembali dari hiperekstensi. Gerakan ini juga bisa disebut fleksi ke posisi awal, yaitu posisi fundamental atau anatomis, tergantung kasusnya. Seperti contoh ini hiperekstensi, kemudian direduksi menjadi ini. Selanjutnya gerakan dalam bidang frontal di sekitar sumbu anterospositor, dapat dilihat dari depan atau belakang. Kemudian abduksi, gerakan menyamping menjauhi garis tengah atau bidang sagital, atau dalam kasus jari menjauhi garis tengah tangan atau dengan lengan. Kemudian adduksi adalah gerakan kembali dari abduksi. Kemudian fleksi lateral, istilah ini mengacu pada pembengkokan lateral kepala atau badan. Contohnya seperti kemudian hiperabduksi adalah ketika gerakan abduksi ke terlalu melebihi titik sumbu.
Reduksi hiperekstensi yaitu gerakan kembali dari hiperekstensi. Gerakan ini juga bisa disebut fleksi ke posisi awal, yaitu posisi fundamental atau anatomis tergantung kasusnya. Seperti contoh ini hiperekstensi, kemudian direduksi jadi ini. Selanjutnya, materi gerakan dalam bidang transversal di sekitar sumbu vertikal dilihat atau divisualisasikan dari atas kepala atau dari tepat di bawah, seolah-olah melalui platform kaca titik acuan untuk semua rotasi. Ekstremitas atas adalah posisi tengah, rotasi luar eksternal dari dalam internal, berlaku untuk rotasi paha, lengan, atas atau ekstremitas atas atau bawah secara keseluruhan. Sedemikian rupa sehingga aspek anterior segmen berputar secara lateral dan medial. Supinasi dan pronasi berlaku masing-masing untuk rotasi luar, lateral, dan dalam medial, lengan bawah. Gerakan dalam kombinasi bidang sirkumduksi, urutan teratur gerakan yang terjadi dalam bidang sagittal, frontal, dan bidang miring. Gerakan melingkar pada suatu sendi di mana salah satu ujung bagian tubuh tetap diam sementara ujung lainnya membentuk kerucut atau lingkaran. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan memberikan materi tentang kinesiologi. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu guru atau pelatih coach yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Nugroho dengan NIM 48 2024 014. Yang pertama adalah penamaan aksi sendi dalam gerakan kompleks. Walaupun tidak semua gerakan dimulai dari posisi berdiri anatomi, nama aksi sendi tetap didasarkan pada posisi berdiri anatomi. Hanya saja bidang dan sumbu gerak disesuaikan dengan arah gerakan yang sebenarnya. Contoh fleksi dan ekstensi siku biasanya terjadi di bidang sagittal dengan sumbu bilateral. Tetapi jika lengan sudah ditekuk 90 derajat dan diputar ke dalam di bawah di bahu, maka gerakan fleksi dan ekstensi siku tersebut terjadi di bidang horizontal dengan sumbu longitudinal, gerakan non-axial movement. Sebagian besar sendi melakukan gerakan berputar rotasi di sekitar sumbu tertentu. Namun pada sendi datar flange joints seperti antara tulang belakang, gerakannya non-aksial berupa gerakan meluncur, gliding tanpa rotasi. Contohnya saat mendorong tangan bergerak lurus ke depan, gerak linear karena kombinasi putaran pada bahu, siku, dan pergelangan tangan saat jongkok dalam dips, knee bend, badan dan kepala bergerak lurus ke bawah karena rotasi pada sendi kaki. Menganalisis gerakan sendi. Untuk menganalisis gerakan perlu dicatat: 1. Segmen tubuh yang bergerak. 2. Jenis aksi sendi, misalnya fleksi, ekstensi. 3. Yaitu bidang gerak dan sumbu gerak. 4. Rentang gerak, range of motion, dapat diukur dengan gambar atau video gerak berurutan. Prinsip-prinsip dasar analisis gerak.
1. Penyelarasan alignment. Setiap gerakan membutuhkan penyelarasan segmen tubuh yang tepat agar efisiensi, efektif, dan aman. Misalnya saat lompat jauh, berdiri kaki harus lurus penuh saat lepas landas agar menghasilkan gaya dorong maksimal dan pusat gravitasi harus berada di depan kaki. 2. Rentang gerak, range of motion. Setiap sendi memiliki batas gerakan. Jika rentang gerak terlalu kecil, gaya dorong berkurang. Tapi jika terlalu berlebihan, risiko cedera meningkat. 3. Fleksibilitas membantu mengurangi hambatan gerak dan mencegah cedera. Dalam lompat jauh, fleksibilitas kaki membantu melakukan fleksi optimal dan menghasilkan dorongan yang lebih baik. Itulah beberapa poin materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.